Facebook is a wild place, man, not gonna lie. Gue yakin semua orang juga udah pada tahu ya, ini bukan rahasia umum. Lo bisa menemukan apapun yang ada di internet ya, yang 80%-nya mungkin berasal dari Facebook. Komentar-komentar TikTok yang bodoh, lo pun bisa temukan di Facebook. Orang yang awalnya mad scientist, sering banget buat video-video kimia, tiba-tiba berubah jadi fanboy, ada. Orang yang tiba-tiba KTP-nya itu jadi open source, ada. Drama-drama cosplayer ya, yang nge-spill itu mungkin kebanyakan dari Facebook kalau misal lu ngeh ya. Dan kalau ngomongin soal meme makar, itu udah nggak kehitung karena mungkin orang-orang Facebook itu banyak yang ngerasa pede karena anonimitas ya, dimana akunnya itu mungkin nggak cuma satu, bahkan lebih dari satu. Itu grup-grup G ya. Terus habis itu nenengisme, man, you can tell there's so much thing happening in Facebook. Yang menariknya adalah di pertengahan bulan Juni ketika kakak-kakak dan juga abang-abang kita sedang menyuarakan tuntutannya mengenai kondisi negara kita yang sekarang ya, di Facebook in other hand itu lagi rame banget perang opini. Kalau misalnya lu lihat video terbarunya Om Silence Man yang ngebahas akun Facebook yang tiba-tiba berubah tujuan, itu bukan yang cuman sekedar pembahasan YouTube doang ya, tapi emang bener-bener ada fenomenanya di mana banyak banget akun-akun FB Pro yang awalnya itu ngebahas soal kucing, ya hal receh lah pokoknya buat nyari koin-koin atau bintang. Kebanyakan sekarang udah pada berubah menjadi akun-akun yang ngebahas soal politik. Dan tiba-tiba mereka pun udah langsung banyak banget followersnya. Ya. Diskursus perbedaan opini antara tuntutan mahasiswa dan juga yang ngedukung pemerintah tuh banyak banget juga di sini gitu. Dan yang paling menariknya adalah soal kasus yang terbaru sekarang. Bukan kasus sih, jatuhnya kayak ini kejadian di mana menyangkut salah satu konten kreator yang mungkin sering banget kita lihat ya pembahasan ekonominya, yaitu Om Ferry Irwandi. Dari awal bulan Juni udah banyak banget meme yang menggambarkan bagaimana Om Ferry Irwandi terlihat gitu ya di mata anak-anak Facebook. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak cuma ngelihat dari Facebook, tapi ngelihat dari media sosial yang lain, katakanlah Twitter, Threads, itu pun lagi banyak banget ya postingan-postingan yang mengarah ke sosok tersebut, Om Ferry Irwandi. Cuman bedanya adalah kalau misalnya di Facebook itu mungkin kebanyakan dalam format meme, kalau misalnya di Twitter dan juga di Threads itu lebih mengarah ke informasi yang private tiba-tiba dipublikin. Lu pasti tahu kan drama Red Card ini, yang sumbernya itu mungkin orang-orang pada ngomongin soal bagaimana harga Om Ferry Irwandi ketika datang ke event. Sebenarnya ini sangat amat debatable ya. Dan buat gue sendiri sebagai content creator, Red Card ini nggak hanya berfungsi sebagai ketika lu dapat undangan ya, lu bisa menerima dengan harga sekian. Tapi itu juga bisa dalam bentuk formalitas apakah lu pengen datang atau kagak gitu. Kalau misalnya dari gue pribadi ya, beda nih setiap content creator nih ya, caranya kayak gimana buat menanggapi Red Card. Gue pun jujur, kalau misalkan ada acara-acara yang prinsipnya sejalan dengan gue, mau dibayar berapapun atau gratis pun gue bakal datang. In other hand, kalau misalnya ada acara yang memang secara prinsip gue susah banget untuk menerima ya, cara paling polite gue untuk bisa menolak secara halus itu dengan Red Card sendiri. Kalau misalnya Red Card-nya bisa membayar idealisme gue, ya gaskeun. Tapi kalau misalnya kagak, alhamdulillah gitu loh. Dan kalau misalnya lu cek di Twitter dan juga di Threads ya, banyak juga yang kagak setuju dengan Red Card-nya beberapa influencer yang tiba-tiba di-spill ke publik. Karena ini pun bakal mempengaruhi bagaimana kerja dari agensi yang biasanya nyari call atau yang biasanya nyari red card. Kenapa begitu? Karena mereka pun ngambil selisih dari sana kalau misalkan agensi. Jadi udah tahu nih influencer-influencer tertentu harganya berapa. Kalau misalnya dapat tawaran dari agensi tersebut itu naikin harga biar seenggaknya tuh mereka dapat bagian dari sponsornya juga. Jadi problem juga kemana-mana gitu. Bukan masalah kayak lu jualan rumah gitu ya, terus habis itu harganya nggak mau di-spill soalnya takut ada macam-macamnya dulu gitu loh. Tapi emang ini sekedar kayak istilahnya lu ngeliat gaji orang lain dan menghindari kecemburuan sosial kayak gitu sih kalau misalnya dari gue ya. Nah oke, balik lagi ke permasalahan Facebook. Kita bakal lebih fokus ke Facebook. Jadi dari awal bulan Juni sampai pertengahan Juni lu mungkin sering banget ngeliat meme tentang revolusi dan juga Om Ferry Irwandi. Dan seinget gua waktu gua nge-scroll Facebook, ada anak Facebook yang akhirnya nanya ke Om Ferry via DM. Nanya, "Om Ferry, lu tahu nggak meme lu tuh banyak banget tau di Facebook akhir-akhir ini?" Om Ferry ngebalas kayak, "Oh iya gak apa-apa, itu seru-seruan doko, asik-asik." Ya kan, akhirnya langsung dikabarin tuh sama anak Facebook ke beberapa grup-grup publik gitu ya.
Dan alhamdulillah dapat tanggapan yang positif lah. Yang lucunya adalah karena mungkin ada tanggapan seperti itu ya, ada juga beberapa meme yang pada akhirnya offsetnya kayak gimana, bukan cuma sekedar ya bikin meme soal revolusi dan segala macam, tapi sampai doxing alamat pribadi. Ya kita semua mungkin udah ada yang tahu ya kalau Om Ferry itu udah berkeluarga, udah punya anggota keluarganya juga, udah ada pasangan, udah ada buah hati gitu ya. Ketika lu ngedoxing alamat rumahnya ya, mau itu secara full atau mau itu hanya sedetail yang lu bisa temukan di website tertentu aja, jelas itu akan membuat concernnya Om Ferry Irwandi berubah gitu. Dari yang awalnya seru-seruan aja gitu ngeliat bagaimana meme-nya beredar sampai jadi concerning gitu, soalnya ini udah nyangkut ke alamat pribadi. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini, dan kita bisa belajar bersama gitu ya. Kalau misalnya lu pengen bercanda, lu harus tahu batasan kayak gimana, oke? Lu nggak bisa selamanya berlindung dalam anonimitas ya. Bahkan ini pun sering gua kasih tahu ketika banyak banget mimer di Discord Bandau Daerah 1 ketika buat meme. Ya gue bilang kayak lu nggak apa-apa lah pasang muka gua jadi ame-ame betukam segala macam gitu. Tapi janganlah please. Kalau misalkan lu buat meme soal anggota keluarga gue gitu, apalagi anak gue sendiri. Dan alhamdulillah ya, kalau misalkan di Discord gue ya, in my community masih aman-aman aja gitu. Di Facebook emang bener-bener chaos. Orang-orang udah menyuarakan keresahan, bro kita damai aja bro, sesama fandom. Tetep aja ada yang nge-clashin tuh, Genshin, Wuwa, apapun itu. Gokil, selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omri. Tanggal 16 Juni 2026, Om Ferry Irwandi itu buat postingan terkait bagaimana responnya dia soal meme-meme Facebook yang beredar. Ya, sebelum adanya postingan ini, ya kita semua mungkin tahu lewat instastory-nya ya, ada yang nge-DM anak Facebook, terus habis itu dia santai-santai aja. Tiba-tiba meme-nya itu berubah dari yang awalnya cuma sekedar seru-seruan, menjadi doxli, bahkan ada yang kayak, gua nggak tahu apakah ini benar bercanda atau serius gitu ya, pengen ngajakin orang-orang untuk nyerbu ke rumah pribadinya Om Ferry sendiri. Dan kemudian beliau bilang ya, di tanggal 16, oke, di Facebook rumah saya sampai isinya di doxing, maaf teman-teman, kali ini sudah offset. Om Ferry pun itu nge-tag beberapa akun-akun yang bertanggung jawab ya harusnya dalam postingan asli yang dia buat sendiri. PGSB IDN, saya tidak tahu mengapa Anda menyebarkan ini, tapi yang jelas ini berbahaya untuk keselamatan keluarga saya. Emang PGSB IDN apa tuh Bar? Itu akun fans page pahlawan gitar si Boci ya. Gara-gara adanya permasalahan ini ya di Facebook, akhirnya langsung pada ngasih tahu bagaimana fanspage itu problematik banget dari beberapa tahun-tahun ke belakang. Udah masuk ke page drama internet gorengan anjir. Mungkin ada yang belum tahu, ini FB dari dulu problematik, sering banget buat meme drama. Dulu aja semua drama FB yang naik pasti dia bahas, dan tentu saja ngebuat orang kagak seneng. Karena gara-gara dia nama fandom Boci The Rock jadi jelek, sampai sekarang nggak kapok-kapok. Nanti buat page 5.0. Jadi ada alasan kenapa ya page pahlawan gitar si Boci itu sampai 4.0 karena versi-versi sebelumnya mungkin udah kena take down juga gara-gara di report sama orang ya. Yang jelas ini berbahaya untuk keselamatan keluarga saya, kata Om Ferry, tapi ya sudah, saya buat santai aja. Buat akun Isadian, seumur hidup saya tidak pernah bermulut besar. Tentu saya percaya Anda yang percaya diri nulis ini juga sama. Jadi silakan buktikan ucapan Anda dan Joshua. Jangan cuma provokasi yang sudah menyebarkan informasi soal tempat tinggal saya tunggu. Alamat sudah ada kan? Lokasinya juga. Semua isi foto rumahnya nggak masalah. Silakan geruduk, saya tunggu sampai minggu ini dan saya persilakan. Saya tunggu pelajaran dan penjelasan Joshua, Isardian, dan admin page Boci ini. Terima kasih. Jika dalam seminggu kalian tidak ada yang datang ke rumah saya, maka kalian bertiga akan saya cari satu persatu. Ini harus saya respon karena sudah tindakan melanggar hukum dan berbahaya untuk saya dan keluarga. Kalau ada netizen yang kenal 3 orang ini, terutama teman-teman di FB, tolong sampaikan ke mereka. Dan tanggal 17 Juni 2026 atau bahkan ya di hari yang sama, orang-orang yang di-tag sama Om Ferry pun langsung membuat klarifikasi. Ya, admin page pahlawan gitar si Boci itu pun udah buat postingan permintaan maaf pakai meme Boci tentunya. Ya, jadi dari admin Boci bilang, pahlawan gitar si Boci minta maaf yang sebesar-besarnya atas postingan sebelumnya. Ya, seminggu ini lu ke rumah gue ya, gue tunggu. Yang udah lu lakukan menyebarkan informasi berbahaya, dan gue pastiin kalau gue datang ingin gak akan berakhir baik-baik. Postingan sebelumnya Mimin buat murni supaya berdasarkan postingan ini, termasuk komentarnya. Langsung adminnya ngarahin ke post original dari Om Isadian di grup Melodrama. Ditambahinlah gambar Boci, jadilah meme yang seperti ini.
Gambar pertama detail rumahnya Om Ferry, gambar kedua itu komentarnya Joshua, dan gambar ketiga itu adalah komentarnya Fatih. Sebenarnya cuma nge-compile doang ya. Cuman yang di concernnya Om Ferry adalah kenapa adminnya secara sadar nge-share detailnya juga gitu. Beda cerita dengan apa yang dilakukan sama Om Isadian dan juga Joshua, yang mana mereka langsung mempertanyakan dan nyerang langsung ya apa yang dilakukan sama Om Ferry ketika demo di bulan Agustus 2025 yang lalu. Yang paling gue inget ya terkait kejadian itu adalah momen dimana Om Ferry diundang di acara ya, terus kemudian dia ngerasa gelisah banget, bahkan dia apal nama-nama korban yang meninggal dunia di bulan Agustus kemarin. Yang mana gue yakin banget ya, bahkan pejabat kita itu gak banyak yang apal ya. Jadi menurut gue itu salah satu momen yang gue respect sih ke Om Ferry ya. Mau lu itu bilang gue itu ngejilat atau kagak gitu, tapi yang jelas itu ngebuat gue kagum banget. Oke, terkait klarifikasi Om Isadian lu bisa lihat dari akun Facebooknya di grup Melodrama ataupun di akun nya sendiri ya. Jadi di grup Melodrama bisa lihat, jadi setelah kegaduhan barusan saya sudah berusaha DM Ferry Irwandi dan minta maaf. Sejauh ini saya diminta datang ke rumah dia dan hapus semua muka dia di sosmed, yang dimana saya tidak pernah tahu lebih dan tidak ingin mencari tahu lebih alamat rumah dia selain di Bekasi itu. Saya juga tidak tertarik untuk post muka meme dia selain screenshotan Twitter dia sewaktu dia berkomentar tentang guru honorer itu dulu. Namun ternyata pagi ini saya mendapat nomor HP dan alamat rumah saya lengkap. Nah, sudah disebar duluan oleh followersnya. Kalau ini mau dibilang konsekuensi, saya bisa terima. Tapi apa saya lakukan hal yang sama ke doi? Lokasi spesifik hanya sampai Bekasi, Jawa Barat tercantum. Tempat dia pesan jasa bangun rumah yang dinamai caption Ferry Irwandi House. Saya juga sudah hapus banyak akun sosmed karena serangan beruntun dari followersnya dia. Yang bersangkutan belum membalas komentar atau pesan saya lagi. Jadi di Instagramnya pun udah nggak ada. Cuma di Facebook doang, dan dia nggak ngebuat postingan ini doang ya, tapi juga ada postingan yang lain. Terus kalau misalnya yang Joshua gimana Bang Rey? Lu bisa lihat kabarnya dari postingan terbarunya Om Ferry ya, beberapa jam setelah dia ngebuat postingan yang ini. Om Ferry bilang buat teman-teman di FB yang nanya kenapa nggak direspon, ya buat apa? Gue juga nggak marah, malah terhibur dan gue apresiasi. Mereka kenapa gambarnya kayak gini ya? Maaf. Emang ini kocak banget sih sebenarnya ya. Mereka masih pada muda, nggak ada di lokasi dan nggak tahu seberapa mengerikannya malam itu. Orang-orang meninggal, gas air mata kadaluarsa, perintah tembak ratusan orang dilarikan ke rumah sakit, gedung-gedung terbakar, puluhan orang hilang, bisa pulang dalam keadaan selamat aja udah bagus. Jadi gue percaya mereka nggak ada niat jahat. Tapi Joshua ini kelewatan, ngancem ngehajar keluarga gue, nyebarin rumah gue dan alamat gue. Ya menurut gue udah waktunya ditanggapi serius. Kalau mereka udah berani bilang terbuka untuk ngehajar keluarga gue dan nyebarin alamat sampai semua foto rumah gue, berarti udah saatnya gue respon. Kalau enggak, spesies ini malah makin menjadi. Dan buat gue udah cukup buat terlalu permisif untuk hal yang seperti ini. Meme kayak gini ya, sipil pulang besok revolusi lagi. Terus ada komentar Joshua bilang, gue punya ide gimana kalau kita semua geruduk rumahnya Ferry, terus kita harus ngasih penjelasan dan pelajaran kepada dia, dan kita harus minta dia belajar dari kesalahannya kalau mau demo dan revolusi lagi. Terus langsung nge-DM ke Om Ferry, saya minta maaf karena telah mengajak untuk menghajar keluarga Anda. Saya berjanji akan tidak mengulangi lagi. Waktu gue nyuruh pulang di Kuitang, lu di mana? Di rumah Kak. Ya Allah. Ternyata nggak ikut demo. Bentar. Atau jangan-jangan Joshua ini dia ikut demo, tapi sebelum Om Ferry bilang pulang semua, dia udah pulang duluan. Gokil. Kalau begitu ceritanya harusnya Om Joshua tahu gitu loh apa yang dikonserin sama Om Ferry. Tapi ini tidak, men. Iya. Cuman ngomongin soal demo bulan Agustus kemarin ya, gue sama Andri ya, waktu itu gila. Waktu kena gas air mata tuh, meskipun kagak yang langsung berhadapan sama asapnya tuh udah perih banget anjing. Itu momen pertama kali gue ngerasa kayak, damn, orang-orang yang turun aksi ini bener-bener banyak banget nge-carry tuntutan, tapi mereka kayak gak dianggap apa-apa anjir. Jadi tiap kali emang ada aksi demonstrasi ini, gue sebisa mungkin gak yang asal ngomong gitu. Ini apaan sih tuntutannya sia-sia segala macam. Coba lu lihat dulu apakah tuntutan itu udah sejalan ataupun sesuai dengan keresahan lu gitu loh. Kalau misalkan iya, lu harusnya ya seenggaknya polite dan berterima kasih ya, karena lu yang masih bekerja sekarang udah diwakilkan gitu loh. Intinya penggoreng akhirnya digoreng balik. Ya, jadi ini pun bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, yang biasanya demen banget bikin meme ya, yang demen banget bikin konten ya, yang demen banget pakai akun anonim ya, nggak selamanya lu bisa berlindung dari hal tersebut ya. Oh ini cuma bercanda doang bang, ini cuma meme doang ya, tapi tetap saja ada batasan-batasan yang mungkin harus
kita jaga biar seenggaknya kagak diterabas. Ini opini bodoh gue doang ya, tapi kalau misalnya gue lihat dari fenomena di tweets, di Twitter, di Facebook yang sangat amat sedang menyudutkan Om Ferry, ini kayak seakan-akan terarah anjir segala macam postingan-postingan meme ini. Ya terus abis itu diikutin sama orang-orang yang nggak tahu kalau misalnya itu tuh diarahkan gitu loh. Well, siapapun yang ngarahin dan apa tujuannya, yang jelas kalau misalnya gue lihat ya, mungkin biar nggak pengen Om Ferry turun lagi, terus abis itu coba buat ngabarin secara langsung kayak tahun kemarin kayak gimana ya. Nah, gimana pendapat kalian semua soal ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue rasa cukup sekian dari gue. Facebook selalu ramai untuk dibahas dan juga didiskusikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti di next video Ngopi Gue Undur Diri. Sampai jumpa.